Apa perbedaan-perbedaan dari mazhab ini, dan sebenarnya Muhammadiyah itu lebih condong ke mazhab yang mana, Ustaz? Baik, terima kasih. Sebenarnya di samping perbedaan itu lebih banyak persamaannya gitu ya. Perbedaannya sebenarnya hanya sedikit saja gitu ya. Umpamanya saya contohkan gitu ya. Kalau menurut Sunni, cucu ya, katakanlah cucu itu tidak sama antara cucu dari anak laki-laki dengan cucu dari anak perempuan. Nah, dengan singkat barangkali dapat dikatakan yang berhak dapat warisan itu hanya cucu dari anak laki-laki. Baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, asal keturunan dari anak laki-laki. Sedangkan cucu dari anak perempuan itu adalah bukan ahli waris lah gampangnya gitu. Karena dia termasuk Dzawul Arham. Yang baru berhak mendapat warisan setelah tidak ada ahli waris Dzawul Furud ataupun asobah kan itu. Itu Sunni gitu ya. Nah, sedangkan menurut Syiah tidak ada perbedaan antara cucu dari anak laki-laki dengan cucu dari anak perempuan. Nah, itu semuanya seimbang, sama gitu ya, kan itu. Nah, mereka nanti akan mendapat warisan dengan cara menggantikan posisi orang tuanya gitu ya. Cucu dari anak laki-laki nanti akan menggantikan ayahnya berarti di situ, dan diberi bagian sebesar bagian ayahnya. Cucu dari anak perempuan juga akan menggantikan posisi ibunya gitu ya, dan dia diberi bagian sebesar bagian ibunya itu gitu. Jadi intinya itu sama gitu ya. Nah, demikian juga Hajairin umpamanya kan itu melihat si cucu itu tidak, intinya karena Hajairin ini kan berangkat dari prinsip dasar menurut beliau Al-Quran itu adalah menganut asas kekerabatan bilateral. Oleh karena itu hukum kewarisannya pun menurut Hajairin itu adalah hukum kewarisan bilateral yang pada dasarnya tidak berbeda antara kerabat dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan, dari jalur ayah maupun jalur ibu ke bawah. Tidak ada beda antara keturunan dari anak laki-laki dengan keturunan dari anak perempuan. Nah, gitu ya. Gitu. Kalau anak jelas sudah diatur dalam Al-Quran itu kewarisannya. Tapi untuk cucu ini, itu tadi. Nah, kalau Hajairin itu hampir sama dengan Syiah, tapi beliau punya landasan yang lebih kuat ya. Kita setuju atau tidak, tapi bagi beliau itu adalah anak-anak itu dan ahli waris yang lain yang tidak langsung itu adalah disebut sebagai ahli waris pengganti ya. Dalam bahasa beliau itu sebagai mawali gitu ya. Jadi prinsipnya sama seperti Syiah tadi. Anak-anak atau keturunan dari anak laki-laki, cucu-cucu dari anak laki-laki, dia akan menggantikan posisi ayahnya. Diberi bagian sebesar bagian ayahnya. Nah, itu. Yang perempuan juga gitu. Cuma bedanya begini antara Syiah dan Hajairin. Kalau Syiah selama ada anak, sekalipun itu anak perempuan dan di situ ada cucu, maka si cucu mahjub atau terhijab, terdinding, tidak akan dapat. Dia terdinding atau terhijab oleh anak, sekalipun itu anak perempuan gitu ya. Karena jihadnya sama, garis kekerabatannya sama, itu keturunan, tapi derajatnya beda gitu. Anak lebih dekat kepada pewaris daripada cucu, yang dekat harus didahulukan katanya. Sementara menurut Hajairin itu adalah tidak ada ahli waris pengganti yang mahjub. Nah, jadi cucu itu tidak bisa terhijab oleh anak. Justru diadakannya ahli waris pengganti itu dalam rangka menggantikan posisi orang tuanya yang sudah meninggal lebih dulu. Kalau dia terhijab, apa gunanya? Kira-kira begitu ya, gitu ya. Kemudian ini dalam KHI itu ya itu kira-kira sama lah dengan pendapatnya Hajairin itu ya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti itu gitu ya itu. Kemudian corak Muhammadiyah. Gini. Sampai sekarang sepengetahuan saya Muhammadiyah itu belum punya atau belum membuat tuntunan atau pedoman terkait dengan masalah kewarisan. Kalau di bidang-bidang lain, wah sudah banyak itu. Fikih kemencegahan. Ya, umumnya itu merupakan hasil dari muktamar. Awalnya kan namanya muktamar tarji, kemudian menjadi munas tarji. Itu dan kemudian yang sudah ditanfid itu kan dibukukan sehingga di kalangan
persyarikatan itu dikenal ada HPT jilid 1, HPT jilid 2 yang sampai sekarang masih belum terbit. Tapi justru jilid 3-nya udah terbit itu. Nah, itu di situ isinya kan tuntunan dan pedoman. Banyak hal itu, baik menyangkut masalah ibadah maupun masalah muamalah. Nah, ya, perdagangan dan lain sebagainya, kesehatan, lingkungan kan itu. Tapi aspek waris? Sampai sekarang aspek waris itu belum, gitu ya. Saya nggak tahu ini apakah kurang diperlukan ataukah bagaimana ya. Tapi kalau melihat di lapangan banyaknya pertanyaan ya yang minta fatwa tentang pembagian warisan, itu ternyata masyarakat kan sangat membutuhkan itu ya, gitulah. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi Muhammadiyah ini lebih dekat atau condong ke madhab yang mana ini ya sulit untuk dinilai seperti itu karena belum punya. Tapi sebenarnya bisa dilihat itu dari fatwa-fatwa tarjih yang terkait dengan masalah pembagian warisan punya. Di buku-buku umpamanya yaitu di buku Tanya Jawab Agama mulai dari jilid 1 yang sudah terbitkan sampai jilid 8 ini. Jilid 9-nya baru dipersiapkan. Nah, di situ gitu ya. Itu sebenarnya bisa dilihat ya gitu loh. Cuma dari beberapa situ ternyata itu bisa dipilah barangkali ya sebelum tahun 91 dengan tahun 91 ke sini. Artinya bahwa setelah tahun 1991 yaitu setelah keluarnya Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam itu, fatwa tarjih di situ juga banyak mengambil dari aturan-aturan yang ada dalam KHI, kira-kira gitu ya. Jadi ahli waris pengganti, umpamanya kan gitu ya dan sebagainya. Berarti artinya kan itu menyesuaikan dengan perkembangan ya, menyesuaikan dengan perkembangan. Mungkin ya sebelum awal-awal barangkali tahun-tahun 70-an atau 80-an mungkin ya bisa jadi lebih banyak condong ke jumhur mungkin ya gitu ya. Tapi belakangan saya melihat itu ya lebih condong ke ya dalam artian kalau itu diatur dalam KHI biasanya kemudian banyak ngambil dari KHI atau paling tidak bertentangan dengan KHI. Salah satu contohnya adalah mengenai ahli waris pengganti, gitu ya. Jadi agak sulit untuk nilai condong ke madhab mana itu ya, karena memang sampai sekarang belum punya pedoman tentang masalah itu, tentang masalah kewarisan itu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Supriyatna.